Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu masalah yang berada di instansi tempat saya bekerja sekarang. Suatu instansi umumnya pasti telah memiliki tata cara, tata kerja, atau prosedur dalam melaksanakan kegiatannya. Namun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan bahwa akan terdapat masalah atau kendala yang harus dihadapi, apalagi di tengah kondisi yang penuh dengan perubahan dan pembaharuan, sehingga suatu ASN dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Selama beberapa bulan yang telah saya lalui sebagai calon aparatur sipil ini, saya menemukan suatu masalah atau isu yang saya kira cukup penting dan harus segera diselesaikan, sehingga di kedepannya tidak lagi terulang masalah yang sama dan kita bisa menemukan solusi terbaik atas masalah tersebut. Berkaitan dengan pekerjaan saya menemukan masalah yang berkaitan dengan persediaan, di mana persediaan ini nantinya akan memberikan informasi mengenai posisi laporan persediaan yang ada di instansi, seberapa banyak persediaan yang masuk, yang keluar, dan yang tersisa. Nah, permasalahan ini muncul dikarenakan terdapat beberapa hal yang kurang maksimal dilakukan di instansi tempat saya bekerja sekarang. Nah, sehingga melalui tugas ini saya harap saya dapat mengidentifikasi lebih lanjut mengenai penyebab, dampak, dan solusi dari masalah tersebut, sehingga nantinya di kemudian hari masalah ini bisa segera teratasi dan lebih informatif bagi para pengguna laporan yang akan menyajikan data-data persediaan. Salah satu komponen dalam laporan keuangan adalah nilai persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional. Dalam membuat laporan persediaan, saya menemukan beberapa kondisi yang dapat memicu timbulnya isu-isu yang dapat mempengaruhi laporan persediaan. Berikut adalah beberapa kondisi terkait penyusunan laporan persediaan. Pertama, data pencatatan persediaan non-blanko hanya ada di aplikasi persediaan. Kedua, pencatatan di buku manual hanya dilakukan untuk mutasi blanko saja. Tidak terdapat pencatatan di buku manual untuk persediaan non-blanko, sehingga tidak bisa dilakukan cross-check. Yang ketiga, tidak ada prosedur untuk pengambilan persediaan non-blanko seperti tanda terima pengambilan persediaan. Tanda terima hanya dibuat untuk permintaan persediaan yang rutin. Yang keempat, tidak ada pencatatan mengenai status blanko yang sudah diproses, sehingga sulit untuk mengetahui saldo akhir dari blanko tersebut. Yang kelima, banyak terdapat blanko yang rusak. Adapun beberapa penyebab munculnya kondisi tersebut, yaitu yang pertama, operator aplikasi persediaan hanya mengandalkan data dari aplikasi persediaan saja, tidak terdapat pencatatan manual. Yang kedua, penyimpanan barang kurang rapi. Ketika terdapat barang masuk, barang tersebut tidak langsung disimpan pada tempatnya. Yang ketiga, status blanko yang keluar dari persediaan tidak direkap. Tidak ada pencatatan nomor berkas, nomor daftar isian, dan nama simpul dari blanko yang sudah diproses. Yang keempat, tidak ada buku manual untuk mencatat mutasi persediaan non-blanko, sehingga sulit untuk menelusuri arus dari mutasi persediaan non-blanko tersebut. Yang kelima, blanko yang rusak sering disebabkan oleh kesalahan teknis, seperti tergulung pada saat mencetak gambar surat ukur. Adapun dampak dari kondisi tersebut, yang pertama, status nilai persediaan tidak akurat, jumlah fisik persediaan tidak akurat, selisih nilai persediaan sulit untuk ditelusuri, terdapat risiko barang yang masih ada dibeli kembali, dan jumlah blanko rusak meningkat. Berdasarkan kondisi tersebut, mari kita menggunakan teknik analisa isu metode Fishbone untuk melihat penyebab dan akibat dari permasalahan tersebut. Dengan menggunakan teknik analisa Fishbone, diketahui terdapat 4 penyebab utama yang mengakibatkan kesalahan pencatatan persediaan dan banyak blanko rusak, yaitu dashboard, teknis,
gudang, dan pencatatan. Dari segi dashboard, yang menjadi penyebab adanya isu tersebut yaitu sulit untuk merekap status belangko yang telah terpakai, sulit untuk menentukan apakah belangko tersebut telah diproses, sudah memiliki nomor berkas, daftar isian, atau nama simpul. Dari segi teknis, yang menjadi penyebab adanya isu tersebut yaitu kurangnya pemahaman mengenai data-data yang diperoleh untuk melihat status belangko. Kemudian juga terdapat kesalahan teknis ketika akan mencetak gambar ukur yang menyebabkan belangko menjadi tergulung atau rusak. Dari sisi gudang, yang menjadi penyebab munculnya isu tersebut yaitu penyimpanan barang tidak rapi. Dari segi pencatatan, yang menjadi penyebab isu tersebut yaitu mutasi pencatatan barang non-belangko tidak dicatat di buku manual, sehingga apabila terjadi selisih sulit untuk menelusuri penyebabnya. Dengan menggunakan teknik analisa isu metode Fishbone, maka disusun beberapa rekomendasi atau solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun solusinya yaitu membuat pencatatan manual, baik untuk persediaan belangko maupun non-belangko, membuat standar operasional prosedur atau SOP untuk pengambilan barang persediaan dengan mencantumkan barang yang diambil, jumlah barang yang diambil, waktu pengambilan, mencantumkan penerima barang dan petugas yang memberikan barang, dan mencantumkan tanda terima. Untuk pencatatan status belangko, baiknya setiap belangko yang telah keluar dari gudang persediaan dibuatkan rekap yang mencantumkan nomor berkas, status daftar isian, dan nama simpul. Barang persediaan agar didata dan disimpan rapi di tempat penyimpanan. Yang terakhir, lebih berhati-hati dalam menggunakan printer saat mencetak gambar ukur, sehingga dapat meminimalisir jumlah belangko yang rusak. Menganalisa isu-isu yang ada di tempat kita bekerja merupakan salah satu bentuk perwujudan dari sikap bela negara. Dengan menganalisa isu yang ada, kita dapat menyampaikan data yang benar dan akurat sehingga laporan menjadi informatif, memudahkan orang lain dalam menggunakan data persediaan, serta disiplin dalam menerapkan SOP dalam pencatatan persediaan merupakan bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang diberikan. Demikianlah pembahasan mengenai isu yang terjadi pada tempat instansi kita bekerja. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.